dengan supervisi akademik. Nah, kegiatan supervisi ini sebenarnya akan kita laksanakan dengan 3 siklus. Saya beritahu dulu, yang pertama ada pra-observasi, lalu ada kegiatan observasi selama jam pembelajaran nantinya, lalu yang ketiga ada pasca observasi. Nah, kegiatan yang sedang berlangsung kita laksanakan ini adalah kegiatan pra-observasi. Saya perlu tahu dulu, kita akan bertukar pikiran terkait kesiapan Bunda Enem nanti selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Nah, untuk kegiatan pertama, saya akan bercakap-cakap dengan Bunda Enem pada siang hari ini. Kira-kira nih, apa harapan Bunda Enem nanti setelah kegiatan pembelajaran ini berlangsung dan terlaksana? Harapan saya pertama itu dapat meningkatkan potensi dari peserta didik. Setelah itu dengan pembelajaran yang saya ajarkan lagi, yang saya akan ajarkan itu bertema berdiferensiasi dengan proses, menggunakan proses dengan produk. Itu yang akan saya lakukan terhadap peserta didik saya. Saya harap anak peserta didik saya dapat meningkatkan kemampuannya, mengembangkan potensi mereka seperti itu, agar terciptanya juga pembelajaran yang lebih efektif terhadap mereka. Itu harapan saya. Baik. Berarti nanti dalam kegiatan proses observasi kita selama supervisi berlangsung, Bunda Enem akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu sesuatu yang luar biasa karena pembelajaran diferensiasi itu tidak semua orang mampu untuk melaksanakannya. Nanti akan di observasi akan kita lihat seperti apa diferensiasi yang akan Bunda Enem lakukan. Nah, kalau saya boleh tahu nih, Bunda Enem nanti akan mengajarkan tentang materi apa? Nanti akan saya ajarkan karena bidang studi saya ekonomi, saya akan mengajarkan IPS mencangkut tentang kegiatan ekonomi. Di sana nanti akan saya gunakan media, ada speaker, ada laptop, infokus, semuanya nanti anak-anak juga berkelompok, berdiferensiasi, semuanya juga menggunakan media gambar serta internet. Nah, tujuan pembelajarannya nanti dalam kegiatan ekonomi ini apa, Bunda Enem? Meningkatkan kemampuan serta pemahaman peserta didik. Ini kan tentang kegiatan ekonomi karena yang Bunda Enem ajar adalah anak-anak SMP LB dengan hambatan intelijensi. Berarti satu rombelnya Bunda Enem mengampu anak-anak dengan hambatan intelijensi. Tidak ada keanekaragaman jenis yang lain selain anak hambatan intelijensi. Oke, itu tujuan pembelajaran Bunda Enem, di mana Bunda Enem tentu berharap nanti anak-anak mampu mengikuti pembelajaran dan memahami apa saja kegiatan ekonomi. Nah, dalam kegiatan pembelajaran ekonomi nanti Bunda Enem akan menggunakan media pembelajaran seperti apa? Yang akan saya gunakan yaitu video, berupa video, papan dari jenis kegiatan ekonomi tersebut dalam materi. Setelah itu saya akan juga menggunakan media gambar serta LKPD untuk pelengkap pembelajaran anak-anak. Banyak ya Bunda Enem, luar biasa sekali media pembelajarannya, memanfaatkan IT dan teknologi tentunya. Nah, tujuan utama Bunda Enem dalam pembelajaran materi kegiatan ekonomi ini, goalnya apa nih? Tujuan utamanya tentu anak-anak mampu memahami materi kegiatan ekonomi dan diterima di masyarakat dan mampu melakukan kegiatan ekonomi itu sendiri. Nah, untuk diferensiasi, kita singgung diferensiasi, Bunda Enem secara modul, Bunda Enem bikin modul diferensiasi. Oke. Dalam modul Bunda Enem bikin modul diferensiasi. Nanti dalam pelaksanaannya nih, dalam teknis pelaksanaannya, Bunda Enem akan laksanakan diferensiasi yang seperti apa? Ya, saya menggunakan diferensiasi produk. Karena nanti anak-anak juga akan menonton video yang telah saya sediakan untuk materinya, dan juga saya menggunakan proses nanti untuk anak-anak juga seperti itu. Jadi ada diferensiasi produk di dalamnya, nanti yang ada diferensiasi proses ya, karena KPG akan kemudian berikan sesuai dengan kemampuan masing-masing anak. Lalu tidak lupa juga, saya tidak percaya Bunda Enem akan memperhatikan profil masing-masing peserta didik kita, bahwasanya anak-anak kita memiliki kemampuan yang berbeda, tentunya dengan memberikan perbedaan pada LKPD-nya. Lalu untuk profil
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya semuanya hari ini? Sehat. Alhamdulillah sehat. Seperti biasa, sebelum mulai pembelajaran kita berdoa. Untuk ketua kelas silakan diisikan. Siap gerak rumah kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bu mau ambil absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Tadi sama Rehan, Bu. Adi sama Rehan. Ya. Kemana dia? Sakit. Kita doakan semoga Rehan sama Aziznya cepat sembuh ya. Iya, Bu. Agar dapat sekolah kembali bersama kita. Baiklah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Burung Garuda Pancasila. Anak-anak Ibu, silakan berdiri terlebih dahulu. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, majulah pendudukmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Bagaimana kabar anak ibu hari ini? Baik, Bu. Baik. Bagaimana perasaannya hari ini? Senang, Bu. Senang. Ada yang sedih? Enggak, Bu. Ada. Alhamdulillah. Berarti senang semua ya. Tentang tumbuhan. Tumbuhan itu kita belajar IPA itu. Untuk kemarin yang IPS apa? Jual? Dua bini, Bu. Tentang jual beli. Lupa, udah diingatkan ya. Oke, kita apa? Enggak apa-apa. Kan sama-sama kita mengingatkan tentang jual beli. Jual beli itu di mana saja kita lakukan kemarin? Di pasar. Di Di pasar, kedai. di kedai atau di warung, di mana lagi? Supermarket. Supermarket. Di tempat orang melakukan transaksi jual beli. Dan hari ini, Ibu mau nanya dulu. Siapa yang ke pasar itu bersama orang tuanya itu membeli apa? Kayak makanan ayam. Makanan, beli sambal, Bu. ya, membeli sambal untuk perlengkapan, untuk kebutuhan siapa itu? Untuk kita, untuk diri sendiri, untuk diri sendiri, untuk memenuhi kebutuhan diri kita sebagai makhluk hidup. Umpamanya nenek Isan ke pasar membeli apa tadi? Ikan. Membeli ikan itu sama siapa? Sama siapa kemarin? Siapa yang menjual itu apa namanya? Pedagang. Jadi dibeli sama neneknya Isan. Neneknya Isan itu untuk siapa dia? Untuk memenuhi kebutuhan untuk memenuhi kebutuhannya keluarganya Ihsan. Siapa lagi umpamanya anak-anak ibu belanja ke kantin. Membeli apa anak-anak ibu contohnya ke kantin? Saat jam istirahat anak ibu beli apa? Beli lontong ada? Nggak ada beli lontong. Beli apa yang ada? Beli mie, gorengan. Ya, membeli gorengan untuk siapa? Ya, untuk anak ibu. Berarti anak ibu untuk memenuhi kebutuhan diri anak ibu sebagai manusia. Jadi di sini
pembelajaran materi kita hari ini tentang kegiatan ekonomi. Jadi anak ibu sudah tahu apa itu kegiatan ekonomi. Kegiatan yang untuk memenuhi kebutuhan diri kita atau kebutuhan manusia. Iya, kebutuhan awak belanja di luar tuh. Iya. Umpamanya lagi kan anak-anak ibu belinya sama pedagang, ya sama pedagang. Nanti dalam jenis kegiatan itu ada terbagi 3. Jadi di sana nanti ada namanya distribusi. Yang pedagang itu dinamakan distribusi. Terus dari mana dapatnya? Umpamanya ayam tadi. Siapa tadi yang beli ayam? Dari pabrik. Dari pabriknya. Oke. Dan sekarang akan ibu jelaskan tentang kegiatan ekonomi. Adapun tujuannya, melalui video pembelajaran, peserta didik dapat mengetahui jenis dari kegiatan ekonomi. Yang kedua, dengan mengamati PowerPoint, peserta didik dapat menunjukkan contoh dari jenis kegiatan ekonomi. Dan yang ketiga, melalui media gambar, anak ibu dapat mengidentifikasi jenis-jenis dari contoh kegiatan ekonomi tersebut. Yang keempat, dengan penugasan nanti yang diberikan, anak-anak ibu dapat mengelompokkan contoh dari jenis kegiatan ekonomi. Yang kelimanya, dengan penugasan, anak-anak juga dapat menuliskan nama dari contoh jenis kegiatan ekonomi. Dan yang terakhir, dengan diskusi bersama, anak-anak dapat memahami jenis kegiatan ekonomi beserta contoh-contohnya. Oke. Sebelum ibu lanjutkan, ibu ingin anak ibu mengamati video yang akan ibu putar. Jadi anak-anak tolong diamati. Nanti ibu tanya apa saja yang terjadi di dalam. Apa itu, benar nggak ya kegiatan ekonomi itu yang disampaikan sama ibu tadi untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, nanti akan dijelaskan lebih rinci. Jadi anak ibu tolong disimak videonya ya. Selamat datang di channel Belajar IPS Seru. Sekarang kita akan membahas materi tentang kegiatan ekonomi. Pada materi sebelumnya, kita tahu bahwa manusia adalah makhluk ekonomi. Itu artinya setiap manusia pasti. Apa saja yang anak amati di dalam video tersebut? New pancen dulu video dapat itu di open Ya bagus, itu prosesnya ya. Apa saja tadi? Benar nggak ya kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan kita? Ya, benar, bagus. Berarti tadi jenis dari kegiatan ekonomi itu apa tadi? Siapa yang tahu? Ada berapa jenis dari kegiatan produksi? Ada 3 dari jenis kegiatan ekonomi. Yang pertama apa? Produksi. Siapa yang tahu contoh dari produksi? Siapa yang tahu contoh dari produksi? Tunggu dulu, nanti kita sebutkan contohnya. Yang kedua, apa lagi? Distribusi. Hebat. Yang ketiga, hebat Nisa, konsumsi. Jadi jenis kegiatan ekonomi itu terdiri dari 3 jenis kegiatan. Tadi Muhammad Ihsannya pergi ke pasar, neneknya pergi ke pasar membeli ikan katanya tadi. Jadi ikan itu dikonsumsi, dimakan sendiri oleh keluarga, dimakan oleh keluarganya Ihsan, oleh neneknya Ihsan. Berarti itu namanya konsumsi. Dan didapatnya oleh neneknya dari pasar pedagang itu. Kemarin kita sebut ya, yang menjual itu adalah pedagang. Jadi kalau dalam jenis kegiatan ekonomi ini namanya distribusi. Jadi distribusi itu adalah orang yang menawarkan barangnya atau
memberikan jasa, itu dia distribusi. Jadi dia menawarkan barangnya ke sama neneknya Ihsan. Dia jual ikannya tadi sama nenek Ihsan, dan nenek Ihsan yang membeli. Sebelum dia mendapatkan ikan tadi, sebelum dia menjual ikan tadi, dari mana dia dapatkan? Dari mana? Ikannya dari mana? Dari peternakan. Bukan peternakan, tapi perikanan dari kolamnya. Di sana ada bibit ikan. Itu namanya tempat produksi. Sekarang lagi anak ibu lagi ada nggak contoh dari anak ibu yang bisa? Siapa yang tahu? Apa contohnya? Tadi kan ada wortel. Ya, wortel tadi. Wortel itu dari mana asalnya? Sayur-sayuran itu dari mana asalnya? Dari kebun. Berarti kebun adalah tempat produksi. Setelah itu dijual di pasar, didagangkan di pasar. Namanya apa lagi? Distribusi. Pintar Mama Ihsan. Yang ketiga, setelah dijual di pasar, ibu beli dan ibu namanya? Ibu konsumsi. Bentar. Contohnya lagi apa lagi? Siapa yang dapat menyebutkan contohnya? Apa, Pi? Nabil apa, Bil? Nisa, apa contohnya? Apa? Siapa yang tahu? Apa contohnya? Apalagi tadi belanja ke pasar, apakah hanya ada ikan aja? Apakah ada sayur saja yang ada? Banyak. Apalagi contohnya? Coba sebutkan. Susu. Susunya dibeli sama Muhammad Ihsan. Apakah perdagangan itu hanya dilakukan di pasar saja kemarin? Banyak. Di mana lagi? Kemart atau supermarket. Tadi Ihsannya membeli susunya di supermarket. Berarti supermarket itu adalah tempat distribusi. Dan susu itu didapatkan dari mana? Apalagi? Ada supermarketnya, ada kedainya. Apalagi? Meminum susu konsumsi. Pintar. Berarti pertama sekali yang kita lakukan adalah memproduksi, yaitu dengan memerah susu baru dia menghasilkan susu. Setelah itu dijualnya di supermarket. Setelah itu apa lagi? Kita mencoba atau meminumnya. Disebut apa? Konsumsi. Nisa, sedang apa anak di sini? Sedang minum susu. Hebat. Minum susu itu disebut apa dia, Nisa? Konsumsi. Hebat. Meroskan suaranya nggak apa-apa. Benar atau salahnya tidak masalah. Nanti akan kita betulkan bersama. Yang penting anak itu tuh paham dan mengerti dengan apa yang ibu sampaikan. Setelah itu yang kedua, coba lihat ini kan ya. Ini gambar apa kan ya? Supermarket. Iya, supermarket ini orang yang menawarkan disebut apa dia? Distribusi kah, konsumsi kah, produksi kah? Sebut apa? Kan yang nggak tahu. Nanti tahu? Apa, Pi? Distribusi. Hebat. Memang benar. Kalau yang menawarkan barang atau yang menjual barang itu disebut dengan distribusi. Sedangkan yang menghasilkan barang disebut apa? Produksi. Contoh lainnya lagi. Tadi ikan ya. Ikan itu kita dapatkan bibitnya dari laut, pemancing ikan. Berarti dia memproduksi. Kalau sepatu yang anak-anak itu pakai itu dari pabrik, kegiatan yang pertamanya kita produksi terlebih dahulu. Kita produksinya siapa yang melakukan? Iya, siapa yang melakukannya? Iya, orang atau pabriknya yang mencetak sepatu, yang membuat sepatu. Setelah itu didagangkan di mana? Di
Di pasar, hebat Nabil. Di pasar, dijualnya di pasar. Setelah itu namanya apa? Dijual di pasar itu? Yang memasarkan barang apa tadi? Distribusi. Keraskan suaranya, tidak apa-apa. Distribusi. Setelah itu Muhammad Ihsan yang pakai sepatu itu namanya apa? Konsumsi. Jadi kita yang memakai itu adalah konsumsi. Yang kedua distribusi. Yang ketiga konsumsi. Jadi gambar yang ibu pegang ini akan menampilkan dari kegiatan tersebut. Jadi akan ibu tanya dulu sama ibu tanya Cak, dia nggak apa-apa ya. Oke. Yang pertama Nabil Irsyad. Ini apa? Kegiatan apa? Contoh dari jenis kegiatan apa? Produksikah, distribusikah, konsumsikah? Produksi, hebat. Tepuk tangan untuk Nabil. Jadi ini gambar apa sih? Menanam wortel atau panen wortel. Kata Nabilnya ini adalah kegiatan produksi. Setelah itu lagi Anissa, lihat gambar ibu. Kegiatan apa ini? Apa Pi? Misalnya lupa Pi, ingat Pi. Apa Pi? Bukan distribusi. Apa ini, siapa yang tahu? Produksi. Ini seorang kokinya sedang mengolah makanan. Jadi dia produksi dulu makanan tersebut. Iya, dia produksi dulu, dia bikin dulu, nanti dia jual, baru itu distribusi. Ingat ya Pi, ingat untuk membedakannya kembali. Dah, lanjut lagi. Siapa yang tahu ini? Kegiatan apa ini? Produksi. Berarti dia membuat sepatu. Sebelum anak ibu mengkonsumsi sepatu, memakai sepatu itu, berarti kegiatannya produksi. Jadi anak ibu kegiatan yang pertama itu dibuat dulu. Sedang memasak. Apa tadi kegiatannya? Produksikah, distribusikah, konsumsikah? Produksi. Jadi makanan terlebih dahulu diolah. Kalau yang mengkonsumsinya nanti baru dimakan, baru dia kegiatan konsumsi. Kalau distribusinya dijual, iya. Oke. Sekarang ibu ada gambar. Tolong di kelompok sini, kelompoknya sudah dibagikan kemarin. Tolong dikelompokkan mana dia kegiatan distribusi, mana dia kegiatan konsumsi. Silakan dikerjakan menghadap ke sini. Raffi, lihat di sini. Mana dia kegiatan konsumsi, mana dia produksi, mana dia distribusi. Begitu juga dengan kelompok ini. Silakan dikelompokkan terlebih dahulu. Coba Nisa, coba. Yang mana dia? Kegiatan produksi di sini, konsumsi di sini. Nah, mana dia? Yang produksi. Nah, mana dia? Ini yang produksi. Yang mana Pi? Ini yang mana Pi? Coba Pi. Nah, di mana taruhnya? Produksi. Yang mana lagi? Yang distribusinya yang mana lagi? Oke. Iya, benar. Mana Pi? Mana lagi? Ya, mengkonsumsi. Oke. Yang distribusinya ini produksi ya. Oke. Panjang aja sampai ke bawah, nggak apa-apa.
yang mana saja tadi contoh dari kegiatannya. Oh, ini dia produksi. Nanti anak itu tempel ke produksi. Oh, ini gambarnya distribusi. Jadi anak itu juga tempel ke distribusi. Oh, ini berarti dia konsumsi. Jadi taruhnya gambarnya di di warna merah dikonsumsi. Sekarang siapa yang mau ke depan terlebih dahulu? Silahkan. Oke, berani, hebat. Tepuk tangan Lisan. Oke, dan silakan ambil satu saja. Boleh pilih. Nah, kegiatan apakah itu? Silahkan ditaruh, apakah produksi, distribusi. Oke, tepuk tangan dulu Isan. Siapa lagi? Selfie. Oke, Pi, sini Pi. Selfie dulu, Pi. Silakan. Ini gambarnya. Itu termasuk kegiatan apa? Produksi kah, konsumsi kah, distribusi kah? Silakan. Bisa Pi. Oh, bisa, silakan. Produksi, distribusi, atau konsumsi. Bisa, betul. Bisa, Pi? Oke, gak apa-apa. Tepuk tangan untuk selfie-nya dulu. Yang tadi sudah mau ke depan, sudah bagus. Siapa lagi? Nanti kita koreksi bersama. Tidak apa-apa, benar dan salahnya nanti kita lihat kembali. Siapa lagi? Oke, Tania. Pintar, coba ke depan. Ini dia. Ya, terus gimana? Oke. Bisa. Orang? Menikmati, Bu. Seorang pedagang. Benar dia didistribusi mendagangkan barangnya. Betul. Benar, pintar. Setelah itu masuk ke kolom yang terakhir, konsumsi. Sedang apa anaknya? Tuh, memakai sepatu. Apakah dia mengkonsumsi? Iya, benar juga. Setelah itu gambar yang terakhir. Makan bersama keluarga. Dia mengkonsumsi atau mengolah dia? Mengkonsumsi, berarti benar ya. Tepuk tangan untuk semuanya. Emosi anak-anak ibu menstabilkannya kembali. Oke, duduk tenang. Ya, taruh tangannya di atas paha. Di atas pahanya mana? Paha anak ibu mana? Pi, pahanya mana Pi? Oke, paha. Oke, Kania, pahanya mana Kania? Oke, semuanya tangannya di paha. Tarik nafas dalam. Hembuskan perlahan. Tarik kembali. Hembuskan kembali pelan-pelan. Dah tenang? Dah mulai tenang? Dah? Bagaimana perasaannya setelah melakukan teknik stop ini? Adakah senang atau sedih? Senang, Bu. Senang. Berarti dah kembali segar ya? Ya, Bu. Bisa kita lanjutkan pembelajaran kita? Bisa. Oke. Sekarang Ibu akan membagikan latihannya lagi. Latihannya karena Ibu sudah mengelompokkan anak Ibu. Ada yang belajar kinestetik, ada yang audio, serta visual. Ibu sudah membagi. Sekarang anak Ibu silakan keluarkan terlebih dahulu perlengkapannya. Alat-alat tulisnya silakan dikeluarkan. Bu. Ya, pena, gunting, lem, silahkan dikeluarkan. Nabil Irsyad, Anissa, Selvi Ilnofi, oke. Raffi, Tania Mastara, Alivia Rahmi, Alivia Rahmi, Tania Mastara.
produksi. Mana dia? Jangan lupa bikin nama ya. Nama, hari, dan tanggal. Eko, Bu. Ya. Sekarang Ibu akan bertanya. Tadi materi kita hari ini tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu apa tadi? Kegiatan untuk memenuhi. Iya, pintar. Untuk memenuhi kebutuhan kita. Untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ada 3 dari jenis kegiatan ekonomi lagi. Apa yang pertama? Produksi, pintar Nisa. Ada produksi. Yang kedua? Distribusi. Yang ketiga? Konsumsi. Hebat. Apa saja contohnya tadi? Produksi, apa contohnya tadi? Apa contoh produksi? Makan. Kita coba. Apa yang produksi? Yang menghasilkan. Itu dia kegiatan yang menghasilkan barang. Seperti pabrik, sawah, ladang. Itu adalah produksi. Setelah itu yang kedua, apa jenis kegiatannya lagi? Distribusi. Distribusi itu adalah kegiatan untuk dijual atau menawarkan barangnya atau menjual barangnya. Itu disebut dengan kegiatan distribusi. Apa contohnya? Apa contohnya? Iya, jual beras. Jual apa lagi? Ikan, susu. Semua yang ada pedagang di pasar. Kalau toko online, Shopee, Ibu belanja di Shopee, di TikTok, itu termasuk distribusi. Alhamdulillah. Serius, ini senang. Ada nggak materi Ibu yang tidak dipahami? Ada materi Ibu yang tidak dipahami? Ada tidak yang tidak mengerti dengan videonya, media gambar yang Ibu berikan atau kegiatan ini? Ada yang tidak paham? Kalau begitu Ibu tanya lagi. Apa yang harus Ibu perbaiki lagi untuk selanjutnya? Apa lagi yang harus Ibu perbaiki? Apa yang harus Ibu lengkapi? Apa yang harus Ibu perbaiki lagi? Apakah media Ibu kurang? Untuk besok lebih lagi Bu, lebih banyak lagi Bu. Iya? Videonya bagaimana? Apalagi videonya juga perlu perbaiki lagi. Oke, nanti untuk pertemuan selanjutnya nanti akan Ibu usahakan untuk lebih banyak lagi gambar, lebih banyak lagi videonya. Bagaimana perasaan anak Ibu belajar sama Ibu? Senang ya? Alhamdulillah, Ibu juga senang. Dan untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas nanti tentang peran ekonomi dalam mensejahterakan masyarakat lagi untuk pertemuan berikutnya. Dan untuk hari ini, Anak Ibu sudah perhatikan tempatnya ya. Jangan lupa diulang lagi pembelajarannya di rumah. Jangan lupa untuk terus belajar. Oke? Jangan hanya di sekolah saja, di rumah juga. Raihlah cita-cita anak Ibu setinggi bintang di langit. Semangat untuk belajar. Ya, Bu. Tetap semangat. Jangan sampai di sini aja, di rumah juga, dimanapun anak Ibu tetap harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nenek. Waalaikumsalam, Kecil. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Luar biasa sekali. Siang ini kita kembali duduk bersama Bu Nenek setelah melakukan tadi ya kegiatan observasi dan telah kita lihat bersama sudah
ada kendala, ada hal yang ingin Bu Nenek sampaikan. Nah, untuk pertama yang ingin saya tanyakan, bagaimana nih perasaan Bu Nenek setelah melakukan kegiatan observatif tadi dengan dilihat atau diamati oleh rekan sejawat seperti saya? Perasaan saya tadi mungkin karena belum terbiasa ya, karena mungkin terasa agak gugup ya, karena itu normal kan, terasa agak gugup karena ada teman sejawat juga yang memperhatikan proses pembelajaran saya dari awal sampai akhir. Tapi alhamdulillah sudah jalan dengan lancar. Alhamdulillah, sama dengan yang saya amati, Bu Nenek dapat mengajarkan materi ajar sesuai dengan modul ajar yang telah Bu Nenek bikin. Nah, kalau boleh saya tanya, kira-kira Bu Nenek langkah-langkah pembelajaran yang Bu Nenek lakukan tadi dari awal sampai akhir bisa diceritakan kembali? Ya, boleh. Yang pertama tadi salam, setelah itu anak-anaknya berdoa terlebih dahulu. Setelah itu apresiasi, menanyakan kabar, menanyakan apakah kesiapan anak-anak untuk belajar. Setelah itu masuk ke pertanyaan apakah menyangkutkan pembelajaran yang minggu lalu, pertemuan sebelumnya dengan pertemuan sekarang. Lalu langsung masuk ke, tadi juga ada pembukaan dengan lagu nasional. Itu adalah salah satu bentuk pembelajaran diferensiasi. Iya, betul. Iya, itu termasuk dalam pembukaan tadi ya, pembukaan. Lalu masuk ke inti tadi juga ada pertanyaan pemantik juga. Setelah itu ada kayak menonton video dan juga ada menyusun gambar, pertanyaan gambar berkelompok juga, mandiri juga, ada juga papan dari jenis kegiatan ekonomi tersebut. Kira-kira sepanjang itu dengan pemanfaatan media ajar yang luar biasa, tentunya ada memanfaatkan IT, ada memanfaatkan gambar bagi mereka yang bisa belajar visual, bagi mereka yang belajar kinestetik. Nah, kira-kira menurut Bu Nenek nih, apakah tujuan pembelajaran Bu Nenek telah tercapai? Kalau menurut saya tadi masih ada yang kurang konsentrasi ya. Kalau untuk melakukan pembagian tugasnya, alhamdulillah sudah, karena saya sudah melakukan observasi sebelumnya, sudah melakukan pembagian mana yang termasuk mengelompokkan mereka, mana yang termasuk kinestetik, mana yang itu sudah saya lakukan. Tapi untuk lebih itu mungkin saya akan melakukan peningkatan lebih. Ya, tentunya sepanjang observasi, jika kita bisa menilai berapa persen, mungkin akan ada kendala ya. Dan kendala atau hambatan dalam proses pembelajaran. Menurut pengamatan Bu Nenek, apa kendala selama proses belajar tadi? Kendalanya tadi mungkin ada satu atau dua aja ya, yang kurang konsentrasi mungkin, kurang konsentrasi. Sehingga mereka kurang aktif ya, Iya, kurang aktif. karena itu tidak dapat kita pungkiri sebenarnya anak-anak kita adalah anak-anak dengan Hambatan intelijensi. Nah, seperti yang kita ketahui, jika memang ada satu atau dua pada proses pembelajaran anak-anak tidak aktif, kiat apa nih yang akan Bu Nenek, atau kira-kira Bu Nenek tahu tidak anak biar tidak konsentrasi atau mereka yang tidak aktif dalam proses belajar itu penyebabnya apa? Mungkin juga kurang paham kali ya BC, atau tadi saya sudah menanya apakah sudah sarapan, mungkin seperti itu. Atau mungkin ada juga yang melihat karena kita dilihat sama rekan sejawat, mungkin ada yang kurang memperhatikan tadi, makanya konsentrasinya buyar. Karena kita sama-sama tahu kalau anak yang mempunyai hambatan intelijensi bisa konsentrasinya buyar begitu. Berarti untuk kedepannya Bu Nenek kan sudah tahu nih Ya. penyebab anak-anak dengan hambatan intelijensi itu salah satunya barangkali bisa membuat mereka buyar dalam konsentrasi adalah karena mereka ditonton Iya. oleh orang banyak, ditonton oleh rekan sejawat. Kira-kira kedepannya apa rencana aksi Bu Nenek agar anak-anak ini tetap fokus dengan pembelajaran, tetap satu arah dalam pembelajaran, apa nih yang akan Bu Nenek lakukan? Mungkin dengan lebih menekankan diri lagi ya dengan mereka, mungkin lebih bertanya lagi, lebih memberikan pemahaman lagi terhadap studi tersebut. Lebih tepatnya barangkali itu Bu Nenek bisa melakukan yang Bu Nenek maksud adalah pembelajaran pendekatan individu. Iya, pendekatan ini. Karena mereka pun
tadi bundanya konservasi yang luar biasa yang telah saya lakukan, yang telah membuat modul ajar diferensiasi, di mana dimasukkan di dalamnya budaya positif, dimasukkan di dalamnya KSE-nya, ada pendekatan sosial emosional dengan anak, bagaimana bundanya PK terhadap anak-anak yang mungkin tidak fokus dalam pembelajarannya. Dan mudah-mudahan ini kan sudah bundanya identifikasi sendiri nih hambatannya, sudah bundanya temukan sendiri ya, bagaimana solusinya nanti di pembelajaran berikutnya. Dan mudah-mudahan ini bisa diaplikasikan, tentunya akan memberikan dampak baik bagi anak-anak kita. Mungkin itu saja bundanya pasca observasinya. Mudah-mudahan dengan berdiskusi dengan saya bisa memberikan solusi yang baik, bisa menemukan jalan yang baik sehingga pembelajaran kita meningkat ke arah yang lebih baik. Amin. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nana Elvia, guru SLB Aisyah Cabang Simabur. Saya akan memberikan umpan balik pada kegiatan supervisi akademik yang telah dilakukan oleh Bu Ice. Saya sangat senang dan mengubah paradigma saya bahwasanya selama ini supervisi hanya sekedar menilai. Justru ini hanya berbagi cerita. Justru ini malah berbagi cerita serta menemukan solusi. Kegiatan seperti ini harus saya terapkan di sekolah saya.